Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam renungan singkat bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Sabtu 12 Oktober 2024. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini ambil dari Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau selalu ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih atas penyertaan pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami sepanjang kehidupan kami. Teristimewa sepanjang malam peristirahatan kami sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang segar diberkati Tuhan. Mengawali aktivitas kami pagi ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti dengan baik dan benar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh kumpulanmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan. Ia tidak menambahkan apa-apa lagi, lalu ia menuliskannya pada 2 loh batu dan memberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, kamu pun semua kepala sukumu dan tua-tuamu mendekati aku. Kamu berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Lalu sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami mendengar suara Tuhan Allah kita, lebih lama lagi kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami ini dan tetap hidup? Adapun engkau, mendekatlah dan dengarkanlah semua yang difirmankan Tuhan Allah kita. Engkau saja yang menyampaikan kepada kami semua yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sementara kamu mengatakannya kepadaku, berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang mereka katakan kepadamu. Semua yang mereka katakan itu baik. Kiranya hati mereka senantiasa seperti ini, takut akan aku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak cucu mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama aku. Aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah
baik ketetapan maupun peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Jadi, lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta tinggal lama di negeri yang akan kamu duduki. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pagi ini di bawah sorotan tema lakukan dengan setia. Makaritutuko umpogawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat sebuah perjalanan, hidup ini membutuhkan rambu dan petunjuk untuk memastikan tetap berada pada jalur yang benar. Kata sesat selalu berkorelasi langsung dengan situasi saat seseorang tidak berada pada jalur yang seharusnya. Dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat adalah pedoman bagi bangsa Israel dalam menjalani dan menata eksistensi mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Ulangan pasal 5 adalah bagian dari rangkaian peringatan peristiwa perjanjian Allah dengan Israel di Gunung Horeb. Ayat 2. Perjanjian itu disertai dengan pemberian hukum Taurat untuk mengatur hidup bangsa Israel berdasarkan 10 perintah Allah. Selain memproklamasikan kembali 10 perintah Allah, Musa juga mengingatkan situasi ketika perintah dan ketetapan itu disampaikan Allah secara langsung. Bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa kala itu, karena setiap makhluk yang mendengar suara Allah secara langsung, maka pasti akan mati. Ayat 26. Jurang antara kekudusan Allah dan keberdosaan manusia memang menjadi salah satu tema sentral dalam 5 kitab Musa. Anehnya, pada peristiwa di Gunung Horeb, perjumpaan dengan Allah tidak mendatangkan kematian, melainkan Allah memperkenankan mereka tetap hidup. Dalam ketakutannya, bangsa Israel berkomitmen untuk mendengar dan melakukan ketetapan Tuhan. Ayat 27. Hal itu disukai oleh Allah dan mendatangkan kehidupan dan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan yang kehilangan daya hukum, kita diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Allah. Jika segenap jalan yang telah ditentukan Tuhan dijalani dengan setia, maka kehidupan dan berkat dianugerahkan. Ada baiknya kita menutup renungan ini dengan mengingat perkataan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes pasal 4 ayat 16a. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Allah Bapa di surga, seraya mengucap syukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami pagi ini bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan yang disampaikan
dalam firman yang sudah kami renungkan itu, dan memampukan kami untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di sepanjang perjalanan hidup kami di hari-hari ini, di mana-mana kami boleh menyaksikan hukum-hukum tidak diberlakukan dengan baik. Dan karena itu kami terus diingatkan untuk tetap setia menuruti aturan ketetapan dari Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh perjalanan hidup kami hari ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan lawati mereka satu persatu. Jika Tuhan mendapati mereka dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan. Dan saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai pergumulan hidup, Tuhan topang mereka. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, untuk memulai usaha dan berbagai kegiatan, Tuhan topang mereka. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam bangku pendidikan, anak-anak cucu kami dalam berbagai jenjang pendidikan. Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan kecerdasan, dan terus menuntun mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur, bergembira karena berbagai berkat-berkat Tuhan. Sempurnakan syukur mereka. Kami doakan saudara-saudara kami dalam usia lanjut, Tuhan berkati, Tuhan terus kuatkan, berikan kesehatan yang cukup untuk menjalani masa tua dengan penuh sukacita dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, pendeta dan majelis, seluruh pengurus UIG dimanapun berada. Tuhan berikan hikmat-Mu supaya sungguh-sungguh terus melaksanakan tugas dan panggilan mereka dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah semuanya boleh dipimpin Tuhan agar dapat memimpin kami dengan baik. Kami berdoa untuk proses pergantian pimpinan bangsa kami, negara kami, pada tanggal 20 Oktober nanti boleh berlangsung dengan baik. Bapa di surga, seluruh aktivitas kami hari ini, kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan sertai dan peliharakan, dijauhkan dari segala marbahaya dan dari segala gangguan iblis. Bapa di surga, ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.